Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar gembira hari ini tanggal 29 Desember tahun 2022. Bahwasanya ada saldo yang masuk ke dalam rekening para KPM khusus yang masuk golongan ini. Segera cairkan karena besok terakhir ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan kabar gembira ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang kabar gembira hari ini tanggal 29 Desember tahun 2022 khusus para KPM yang masuk golongan ini ya, ada saldo yang masuk ke dalam rekeningnya. Kira-kira rekening bank apa ya sahabat itu? Dan segera dicairkan karena besok terakhir waktu pencairannya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Nah sahabat YouTube, jadi di akhir bulan Desember tahun 2022 ini, seluruh kementerian ataupun lembaga yang mendapatkan sumber anggaran dana dari APBN ini harus sudah dituntaskan 100% di akhir bulan Desember ini. Tidak terkecuali dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana hingga video ini dipublikasikan, realisasi anggaran APBN di tahun 2022 ini bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia hampir 90% sudah terrealisasikan. Namun ada sisa kurang lebih 10% anggaran yang masih belum terrealisasikan, diantaranya terkait dengan penyaluran bantuan BLT, BBM tahap yang kedua, PKH, kemudian BPNT, karena hingga akhir Desember tahun 2022 ini data susulan termin ketiga maupun termin keempat untuk penyaluran bantuan BLT BBM, PKH ini masih terus masuk ke pihak PT Pos Indonesia dan ada juga yang masuk ke pihak Bank Himbara, khususnya untuk termin yang keempat penyaluran bantuan PKH tahap yang keempat. Kemudian selain bantuan PKH, BLT BBM dan juga BPNT, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga masih akan menyalurkan bantuan atensi anak yatim piatu, yang mana anggarannya ini sudah disetujui di Kementerian Keuangan kurang lebih sebesar 400 miliar rupiah, di mana sasaran untuk anak yatim piatu ini hampir 1 juta penerima di seluruh Indonesia. Dan di sebagian wilayah untuk bantuan atensi anak yatim piatu ini sudah mulai disalurkan, termasuk di daerah Aceh ya sahabat itu. Selain bantuan atensi anak yatim piatu, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga masih akan menyalurkan bantuan atensi permakanan bagi lansia usia 75 tahun ke atas dan juga disabilitas. Tentunya dari bantuan-bantuan yang masih belum disalurkan ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki target hingga akhir bulan Desember tahun 2022 ini, minimal tanggal 30 Desember itu sudah disalurkan semuanya realisasi anggaran APBN yang sudah terserap ini harus sudah 99% tentunya ya sahabat YouTube. Terkait dengan kabar gembira hari ini tanggal 29 Desember tahun 2022 juga termasuk salah satu tanggungan yang harus disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu terkait dengan bantuan Rumah Sejahtera Terpadu atau RST bagi keluarga penerima manfaat khusus yang memang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan RST ataupun bantuan PENA di tahun 2022 ini.
di mana khusus wilayah kami, kemudian wilayah Situbondo, Bondowoso ya, kemudian wilayah Banyuwangi, ini batas akhir penyalurannya untuk bantuan RST adalah hingga besok terakhir ya, yaitu pada hari Jumat tentunya. Karena hari ini tanggal 29, besok tanggal 30 Desember itu adalah 2 hari batas akhir penyaluran bantuan RST. Untuk wilayah kami, kemudian kemungkinan besar di wilayah Situbondo, kemudian wilayah Bondowoso juga ya, kemungkinan besar bank yang digunakan sama, yaitu Bank Mandiri. Jadi karena bantuan RST ini berbasis kelompok, sehingga dalam satu desa dibentuklah minimal satu kelompok yang berisi minimal 5 rumah yang layak untuk dibedah rumah atau yang harus direhab, yang layak direhab. Jadi yang bisa mencairkan dana bantuan RST ini ke pihak Bank Mandiri adalah ketua dan juga bendahara yang harus didampingi oleh pendamping sosial, yaitu pendamping sosial program Keluarga Harapan atau pendamping PKH tentunya ya. Jadi bagi warga, bagi keluarga penerima manfaat khusus yang memang sudah ditetapkan, yang sudah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bagian Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, bahwasanya yang bersangkutan menjadi penerima bantuan RST di tahun 2022 ini dengan anggaran per rumahnya adalah 20 juta rupiah, maka hari ini dan juga besok, tepatnya di tanggal 29 dan tanggal 30 Desember adalah batas akhir penarikan dana RST senilai 20 juta rupiah per rumahnya tentunya. Jadi ini merupakan kabar gembira bagi keluarga penerima manfaat khusus yang memang sudah ditetapkan sebagai golongan penerima bantuan RST dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, untuk mekanisme supaya bisa mendapatkan bantuan RST ini tentunya dari pemerintah daerah ini harus mengusulkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwasanya si rumah keluarga penerima manfaat tersebut sangat layak untuk dibantu bantuan RST, atau istilahnya rumah tersebut layak untuk direhab atau dibedah rumah ya, seperti itu dari anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemungkinan besar dari bantuan PKH, BLT BBM, BPNT, atensi anak yatim, kemudian atensi permakanan, dan juga bantuan RST termasuk bantuan PENA, maka anggaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia saya yakin hingga tanggal 30 Desember tahun 2022 besok sudah 99% terserap anggaran APBN-nya. Jadi sudah jelas saya menutup informasi kabar gembira pada hari ini tanggal 29 Desember tahun 2022 ada dana saldo yang masuk ke dalam rekening para KPM khusus, yaitu para KPM yang sudah ditetapkan, yang sudah di-SK-kan sebagai penerima bantuan RST dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saldo yang masuk dengan nominal per keluarga penerima manfaatnya adalah 20 juta rupiah. Apabila dalam satu kelompok ada 10 keluarga penerima manfaat atau 10 rumah yang mendapatkan bantuan RST, maka total dana yang masuk ya 20 juta rupiah dikali 10, ya kurang lebih 200 juta ya sahabat itu. Kemudian besok adalah batas waktu terakhir pencairannya dari Bank Mandiri, karena di wilayah kami Banyuwangi, kemungkinan di wilayah Bondowoso, Situbondo ini menggunakan Bank Mandiri ya. Jadi besok terakhir. Jadi besok bagi keluarga penerima manfaat yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan RST, besok terakhir waktu penyaluran atau waktu penarikan dana bantuan RST dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini. Apabila lebih dari tanggal 30 Desember, maka bantuannya akan kembali ke kas negara ya sahabat itu. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.